mantan atlet termasuk teman-teman yang suka melakukan kegiatan EU, jangan abaikan yang namanya tim kesehatan. Jangan hanya formalitas. Sekarang sudah mulai Persib Bandung itu sudah melakukan kegiatan pelatihan khusus untuk penanganan cardiac arrest. Kami diundang di sana. Jadi ya pemain bola bagaimana? Tadi sudah Pak Adi yang sampaikan. Erikson itu salah satu contoh keselamatan yang dilakukan oleh seorang pemain. Karena apa? Maaf, berbicara tentang emergency di sport itu ada terkendala satu regulasi. Seorang tim kesehatan tidak bisa serta-merta langsung masuk ke lapangan tanpa seizin wasit. Betul. Sementara cardiac arrest tidak bisa toleran, maaf wasitnya nggak boleh berhenti dulu, nggak bisa, ya kan? Makanya di situ sementara kita masuk tidak boleh karena regulasi. Nah ini bagaimana caranya? Sementara wasit juga dituntut untuk mengetahui ini cardiac arrest apa tidak. Coba lihat nanti videonya Khairul Huda. Awal perbenturan Khairul Huda itu dianggap wasit seperti tabrakan biasa, terlihat body language wasit, body language para pemain tidak terlalu konsentrasi kepada itu, anggap biasa. Tetapi begitu tergeletak, begitu rasa nyeri ditunjukkan oleh Khairul Huda, begitu dia pingsan, sudah mulai bingung. Begitu bingung, tim kesehatannya nggak siap. Nah, nanti saya tunjukkan kalau tidak siap, saya tidak mengganggu, tetapi realita video. Ya, realita itu bukan rekayasa, nanti kita tunjukkan. Nah, jangan sampai mengabaikan ini. Komunikasi dengan nakes dan seterusnya. Ingat, kalau jadi tim kesehatan, kalau perlu visitasi. Lihat fasilitasnya apa, ambulannya kayak apa, itu penting. Ya, karena teman-teman ini adalah S2, sementara kebutuhan dasar pertandingan harus juga dipenuhi gitu. Jadi jangan rata-rata penyelenggara itu hanya menggugurkan sebuah persyaratan. Ada tim kesehatan sama ambulan titik, enggak. Begitu ada insiden, next aktivitas organization tidak akan jalan lagi. Ya, kata kuncinya di situ. Nah, ambulan cek. Malang walaupun Surabaya diambil, Kalimantan walaupun Bandung kita ambil, kita jalan. Yang penting apa? Cocok harganya gitu loh. Loh iya loh. Kalau sudah berbicara kompetensi itu harga, tapi di sini tidak tadi. Ya. Saya tidak berbicara harga di sini, karena di sini saya membawa nama besar istri saya saja. Jangan Kak Wadi. Saya bawa gini nih, kalau Angga sudah tahu sendiri ya. Saya kalau training jadi trainer di PMI sama di kampusnya istri saya tidak berbicara uang. Ya, yang penting nama saya itu bojone sopo? Wendang loh, aku biasa gitu. Itu saja ya. Demi keluarga. Demi keluarga. Ah, betul. Pak Rektor, Pak Nurholis itu kalau karaoke sama saya. Oh, sing lain-lain jangan cocok. Kenakalan laki-laki, apalagi gelora raga teman-teman, Mbak. Saya, tapi ini tertib karena S2. Oh iya. Saya kalau ngajar kuliah bersama guru ala-ala SD, SMP, ampun. Kenapa, Pak? Antara lambe sampai aktivitasnya itu akeh lambe. Pokoknya wis ya, tapi enggak. Saya datang ini tak pikir seperti pegawai ASN sampai daftar kok keren-keren gitu. Tapi saya agak grogi, umurnya sama gitu. Loh, saya tua loh. Saya 54 tahun. Karena seneng Mas. Seneng itu katanya tadi, yang penting duitnya akeh, senang. Karaoke lancar. Nah, karaoke lancar. Yang lain-lain itu nomor 2 ya. Yang penting tidak mengandung dosa. Kalau itu segera tahu dosa, segera tobat nasuha kan gitu. Iya, betul. Yang penting tidak tahu istri. Itu pelecehan sama yang kuasa. Istri nggak tahu, Tuhan tahu, nggak boleh. Begitu kan? Ya.
Iya, betul kan? Betul. Kita orang sama-sama ya. Kita dari Jawa Timur. Saya kemarin belajar dari Papua ya, seperti itu. Saya nyiapkan tim ambulan PON. Loh, keren kan? Oh, keren. Tim ambulan PON apa? Apa yang harus disiapkan? Betul lah, saya terbang sama Novel itu ke Papua. Bawa ambulan. Oh enggak. Pesawat lah. Dikira supir angkot. Gesra. Nah, ambulan emergency itu standar ya. Ambulan sana itu standar. Kami mengajari cara pakai. Oke, next. Nah, setiap ada kejadian jangan langsung nyelonong. Ya, kalau di bola ikutilah ya. Ingat Cardiac Arrest itu ikut terpengaruh dengan regulasi, tapi dengan kecekatan timnya Erikson itu bisa melakukan CPR. Ya, dengan melakukan CPR akhirnya dia selamat. Nah, CPR yang kayak apa nanti saya ajarkan. Nah, asesmen dulu. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan penilaian keadaan. Ya, ada orang tergeletak di saat di pertandingan apa yang ramai di Papua itu? Silat. Oh, silat. Ya, tinju kemarin. Oh, yang berantem ya? Ya. Nah, Pak Heri bagaimana? Kebetulan murid saya yang apa yang saya kerjakan. Tetap kamu kalau menggunakan baju ada lambang kesehatan jelas, tidak apa-apa. Kalau ada orang tergeletak di situ, dia ada dua kubu, tetap bagaimana kondisi saat itu, aman atau enggak? Jangan sampai langsung nolong. Begitu kamu tolong ada tergeletak, oh ini temanmu diantem. Pasti, entah itu kena tembak. Ya kalau ditembak sama orang-orang yang atlet-atlet lari. Kalau atlet-atlet tinju, atlet kebo sekali pukul roboh kita kan. Nah, bagaimana kondisi saat itu? Kemungkinan apa yang terjadi? Bagaimana mengatasinya? Itu yang pertama di dua aspek. Satu, dilihat aspek pada korban atletnya. Yang kedua, aspek lingkungan. Jangan nolong ke pendung. Ya, banyak sekali orang masuk sumur ditolong malah mati. Sing nolong malah mati ya. Kena H2S tidak paham ilmu ini. Ikhtiaratnya jadi lebih baik dia nggak usah saya tolong dulu, ya nggak apa-apa, nggak dosa. Ya baru kalau sudah sepi, oke, ada timnya, oke, begitu saja. Jangan sampai keliru malah kena gebuk kita. Nah ini sebuah contoh kasusnya Khairuddin. Terus baru tabrakan. Nah, coba lihat body language-nya orang-orang ini, santai, tidak membayangkan. Nah ya, ayo santai. Tangannya ini, tangannya Khairuddin sebetulnya sudah menunjukkan reseptor. Dia juga kesakitan. Ya, nah saya jelaskan. Tenang, ada ini. Kayak Patir mau dikenek. Orang kalau dua kasus yang bertabrakan, ada ilmu tentang mekanika trauma. Kalau salah satu jatuh satunya itu tidak jatuh, apalagi mainnya di tengah-tengah, tidak dalam posisi injury time. Injury time kadang-kadang kan ada ya, orang ngolor-ngolor waktu, masalah gitu. Ya seperti itu. Ini enggak, ini dalam situasi normal, menitnya situasi normal. Ini sangat berbahaya di saat keduanya ini bertabrakan. Sama-sama tergeletak, tidak segera berdiri. Berarti mekanika traumanya itu parah. Artinya sakit. Ibarat kalau ilmu mekanika, kebetulan saya di Poltekkes ngajar mekanika trauma. Kalau ada orang tabrakan helmnya pecah, sementara helmnya itu masih nempel di kepala. Kalau pecah, logika pikir kita, kepalanya kebentur kan? Kebentur. Seberapa benturannya? Buka. Please you open helm to the victim. Begitu dibuka, ada hematom. Nah, itu sudah cedera. Ada nonong. Nah, cedera. Ada kecelakaan, Fortuner nabrak tiang listrik, jebret, airbag keluar, bempernya pesok. Ya, bempernya tidak ada masalah. Tapi pecah kanan kiri kacanya, Bapak di depan nggak masuk akal. Jadi ilmu itu sebetulnya kalau dia ingin seperti itu konsultasi saya benar, ya kan? Nabrak ini kok pecah kacanya kanan kiri, kamu mungkin geladu kan kamu mungkin, overall juga kamu mungkin, ya kan?
Jadi hukum itu jangan dilawan dengan ilmu. Ilmu ini hukum ya hukum aja, korupsi kok keliru. Kan keliru itu, keliru. Akhirnya kan kedua-duanya masuk penjara, dicopot dari predinya, selesai kan? Pak Poin ini pecah kanan kiri. Mau beli Fortuner bisa, ngenyek Fortuner kan? Itu kayak airbagnya aja belum keluar. Kasus ini juga gitu. Nah, coba lihat. Ini jelas kan bentur. Bentur ke pertama lutut, kedua kepalanya ke sana. Jedas. Nah, bisa saja C1 sampai C7 itu kena. Nah, seperti itu. Nah, coba lihat kepanikannya. Penolong. Ayo mengangkatnya, ngawur, gelotok ya. Ya, tidak distabilisasi. Wah, kalau makan ya. Wes, dibawa lari. Bayangkan kalau sampai jatuh. Ya, tangannya sudah mulai keplek. Inginnya cepat, ambulannya tidak standar. Ya, coba kita lihat. Coba, sampai cermati. Dikasih oksigen sing leren atau? Kalau oksigennya langsung, langsung lain ya. Sampai pemain yang ikut-ikut di situ. Artinya apa? Bahwa pelaksanaan tindakan di tempat itu tidak bebas, tidak standar. Di luar negeri nggak ada kejadian seperti itu, rame-rame seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi pertama alatnya nggak standar. Kedua, kesiapan tim nggak standar. Harusnya tetap respon itu tetap. Cek nadi dan napas tetap. Mekanika trauma stabilisasi, pasang kolarnek. Jangan tandu biasa, long span board. Kenapa kok tandu basket itu lebih ideal daripada tandu begitu? Tandu basket itu lebih ideal. Ya, tandu basket itu kenceng, lurus. Daripada pakai long span board jarak jauh, bisa juga risiko tinggi kalau pasien atau pemainnya bola tapi nggak ada main bola. Siapa? Ya kan? Nah, seperti itu. Tapi berat badannya orang main bola itu kuat-kuat, besar-besar. Nah, itu perlu ya. Jadi jangan sampai ngangkatnya aja salah. Nah, nanti metode sekilas tentang ngangkat, mindah. Saya bawa tandu itu produk Amerika itu. Murah. Hanya sekitar 18 juta. Enggak mas, malah 20 tahun yang lalu. Sekarang harganya saya nggak tahu karena sudah nggak ke Amerika lagi saya kan. Nah, seperti itu ini gambarannya. Bahkan pada saat penanganan di dalam rumah sakit, orang yang masang ETT dengan melakukan CPR itu sempat berhenti. CPR itu tidak boleh berhenti untuk menuju ke kualitas. Tidak boleh berhenti, maka harus terus. Masang pompa, masang ETT itu harus orang yang timnya yang lain, anggota yang lain. Jangan pernah yang CPR itu berhenti. Sehingga payah itu, menurut saya payah itu. Terus yang lebih fatal lagi, CPR di atas tempat tidur, masih di atas tandu. Coba nanti di YouTube dicari. Di atas tandu. Berarti standar pelaksanaan CPR-nya sudah tidak standar. Jantung itu tubuh kita kalau ditekan lentur. Ya, nanti saya tunjukkan kenapa kegagalan di ruang inap pada saat pelaksanaan CPR itu lebih banyak gagal daripada di IRD, ICU dan CPCU. Ya, karena ya itu kalau di ICU, CPCU dan IRD itu pertama dokter spesialnya banyak, orang-orang ahli jantungnya juga ada, masih seger-seger. Terus pelaksanaan tindakannya long span board ada, short span board ada. Tapi di rumah sakit untuk di IRNA itu baru ada short span board dan sejenisnya saat mau akreditasi. Itu rata-rata ya di mana-mana ya. Nah, ya ini gambaran. Jadi apa? Kesiapan semuanya. Ya. Kapan dia disebut benturan, kapan dia disebut kasusnya medis. Kalau dia tadi saya sampaikan di sisi kanan tiba-tiba jatuh, sementara bolanya itu lebih banyak diserang di sana berarti kelelahan. Apalagi kalau sampai seperti semalam kan banyak yang sudah mulai kelelahan karena keserang terus Arema kan. Nah, 3-2 kan. Nah, tapi saya lebih tenang karena tidak ada yang tendangan-tendangan serang-serangnya menggigit saat lawan Persebaya. Saya deg-degan sama Persebaya ya, tahu hati itu. Karena apa? Di samping saya Aremania kan
lawannya berimannya. Nah, tujuan pertolongan pertama masih standar internasional itu. Teman-teman, sebagai seorang kru, sebagai seorang pemain, sebagai orang olahragawan, kata kuncinya menyelamatkan jiwa itu pasti. Mencegah cacat wajib. Ya, jangan sampai hanya dislokasi aja bingung cari bidan. Nggak usah bingung. Dengan kemampuan itu bisa. Ya, dengan kemampuan, contoh dasar kecil saja masyarakat. Nah, ini. Dengan kain dukun hari ini cukup. Taruhlah dislokasi pemainnya di sini. Orang dislokasi jangan pernah diluruskan, resiko tinggi, bengkak pasti. Dia begini saja. Nah, begini posisi kalau tidak nyaman, pada saat bengkokkan itu gini, dia gerak biar dia elbow sini, bukan di sini. Nah, baru setelah itu, nah ini ada lipatan-lipatan, lebarkan sini. Masih orangnya gemuk, tidak ada masalah. Kunci ini, masukkan silangnya ke sini, tarik dari bawah, masukkan ke sini, tarik dari bawah, lalu tarik atas seperti ini. Set. Nah, saat melihat ini, lihat siswanya, lihat timnya, kesakitan enggak? Nah, seperti itu baru diikat. Nah, seperti ini. Ini sudah. Jangan sampai pemain atau jangan, ini sudah standar. Tapi supaya kelihatan nyaman kan nggak profesional kalau begini. Kasih es, ya, untuk meredam ini. Nah, baru untuk mengistirahatkan, topang dengan alat yang lain. Nah, kosong ya. Loh, ngajarin jangan monoton ya, kan bisa ketawa. Aku gak kalah dengan S3, S tuntung. Nah, seperti ini, kunci seperti ini. Set. Nah, baru tarik. Set. Nah, bilang set gitu ya. Nah, begitu. Baru ambil nafas, tahan. Nah, jadi jangan ngikat asal ngikat. Begitu asal ngikat sampai rumah sakit. Napasnya dia utilisasinya oksigen nggak dapat ya. Nah, baru karena dia ada ikatan dikeluarkan di sini. Ini dikeluarkan. Keluarkan jangan satu dikira tengah kain namanya. Cemburu misalnya. Dua. Ini apa, Mas? Apa? Oksimetrik. Nah, ya. Kalau sudah seperti ini, kalau teman-teman ini profesional, masa dipiji-piji tuh, masuk tim kesehatannya Arema ini nggak pantas. Pasang oksimetri, jebret, di-on-kan. Nah, ini gantungan sini. Lo kelas memang ya. Setiap saat dicek, gak usah dicek ini desip, pakai alat. Nah, ya bisa didetek. Ya, oksimetri tingkat oksigenisasi dalam tubuhnya lancar kok enggak? Oh 97, 98 normal. Jangan sampai di bawah 95. Nah, seperti itu. Begitu 95 recovery pasang oksigen. Begitu mekanisme seperti itu. Apalagi habis pertandingan olahraga. Ya, nyerinya kepala bukan karena dia olahragawan enggak duit, enggak. Dililit tak bisa jadi. Nah, seperti itu. Nah, bisa jadi ketawa utangnya akeh. Baik, kalau mulai teko bayar kagane oleh Om Buyu. Oke. Tapi jangan dilihat guyonnya itu ya. Menciptakan ketawa dalam belajar ngajar tidak mudah ya. Nah, cacat jangan sampai cacat ya. Ya, apalagi diluruskan sampai bengkak besar dibiarkan. Produksi enzim tidak terjadi produksi enzim secara rata dibiarin. Dia ACL bengkak besar dibiarin, tunggu dulu nanti. Enggak salah itu. Keputusan-keputusan yang salah. Nah, berikan rasa nyaman menunjang proses penyembuhan. Ya, tadi ada proses berikan rasa nyaman menunjang proses penyembuhan. Kalau sudah berubah lebih tinggi lagi dari rise, silahkan humanis sampaikan. Nolong itu cocok. Bagaimana kalau pakai itu? Oke, ya. Jangan sampai sekelas. Oke, ya. Sekolah yang baik tergantung juga profesionalisme gurunya juga. Maaf ya.
alat yang ada di sini 95% alat pribadi. 95% alat pribadi. Justru barang sing murah itu aku malah gak duwe. Contoh ini. Bidai. Karena bisa saya dapatkan di mana-mana. Saya nggak pernah ngadakan ini baru nyilih di sini. Ini Gustiklad saya tadi. What's the name? Ya, serius. Karena apa? Kita Kayaknya palet itu. serius ini ya. Jadi lebih banyak. Ini pribadi semua ini ya, pribadi. Nah, di saat sekolah swasta, ya patah tulangnya nggak ngerti, ya ilmunya nggak ngerti, malah yang lebih ironis itu tidak pahamnya seorang guru digonan tukang pijet lah itu. Sangkal foto. Banyak itu Pak. Banyak. Itu tidak ada masalah, maaf. Boleh kesangkal foto boleh, banyak pemain yang seperti itu. Tetapi lakukan terapi medis dulu, foto ronsen dulu, silahkan. Begitu sudah terakhir, nah maaf kalau atlet retak saja itu di ronsen. Sebab apa? Kalau sambungnya itu nggak bagus, awalnya jalannya mekanika tubuh seperti ini, jadi gini toh itu gak enak jalannya. Nendang nggak akurat, nggak enak. Iya oleh passing, ya kan? Tapi kalau mau nendang nggak nyaman. Ya makanya seperti itu. Jadi harus stylenya. Saya kesini aja juga style saya. Kalau tak depi olahraga, aku harus pakai baju sing masuk. Sponsor saya nggak kalah Bumau. Masuk Pumas itu Adidas, saya mendeng ya. Oke ya, oke berikan rasa nyaman. Tadi Pak Adi menyampaikan lebih dari rise love. Ya, sabar ya dia. Makanya coba biaya aneh kalau nih ngono ya kan logikanya gitu. Kesan umum dan keolahragaan. Ingat tetap sama dengan ilmu pertolongan pertama yang lain. Kasus medis dan kasus trauma. Ya, tiba-tiba kok muridnya pingsan, kenapa? Olahraga baru dimulai kok pingsan. Dia nggak ngerti hipoglikemik khayal, ya kan? Nggak di anamnese, ya khayal kan? Yang namanya atlet, kata kunci energi itu wajib. Apalagi kalau di klinik disesuaikan. Nah seperti itu. Kenapa kok Ronaldo pernah viral membawa pisang hijau? Karena salah satu kebutuhan. Ya yang mudah dicerna, energinya luar biasa. Seperti itu harus paham nih kasus trauma dan kasus medis. Ya jangan sampai lomba senam jasmani saja beda banyak. Buat apa? Gak mungkin senam cuklek sekali. Kecuali gak terima terus digobui penontonnya. Beda masalahnya. Kan gitu ya. Masa senam kecuali sila kepo beda lah. Ya obat bius yang paling saya perbanyak. Nah contoh kasus seperti ini. Ya. Terus. Angga nggak kaget, sudah tahu. Sudah tahu ya. Kasus seperti itu. Pertanyaannya sekarang, kasus trauma apa medis? Koro. Kaget, kaget. Kaget terus serangan jantung ya belum tentu. Lihat definisi ini loh. Hilang itu Pak. Tanpa riwayat udah paksa, tidak ada patah tulang, itu baru tidak ada perdarahan. Itu kasus medis. Kalau seperti ini, kira-kira? Saya tidak jadi nonton Pak. Bisa nggak terjadi kanker otak? Bisa. Oleh nggak percaya kita saya tak pukul sampean. Nah, ibaratnya begitu. Jadi ini bisa perdarahannya ditren lagi perdarahan dalam, perdarahan luar gitu ya. Bisa jadi ini seperti ini. Pertanyaannya, what happened? Sekarang loh jenengan kan olahraga nggak ada. Sekarang dikasih seperti ini, panjenengan seorang guru S2 olahraga dan seterusnya, masa menang? Who is you call? Di nomor telepon ini piro? Nggak jelas kan? Ya nggak jelas kan? Nah. Call center 123. Aduh 123 kebakaran itu. Pakai pulsa Anda tidak cukup, gitu kan? Nah, itu begini, sorry.
Setiap HP teman-teman, saya yakin semua sudah di password. Pokoknya nggak setia sama istri mesti di password. Iya. Begitu di password sampai kecelakaan tidak bisa dihubungi kalau tidak di set emergency call. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 muncul apa Pak? Wajah saya, Pak. Woi. Polisi ambulan, Terus? polisi kebakaran, Polisi nomor darurat. Terus yang di bawah Pak? nomor darurat mama. Mama. Nomor berapa? Iya, Sebut. Mas Naufal itu siapa, Pak? Mas Naufal anak saya. Oh. Istri justru nggak tak masukkan. Oh nggak setia, justru setia. Ya betul, batalkan. Justru kalau istri diberitahu kaget. Pas masuk, obongan kan? Just sistem analisis K3. Iya kan? Iya. Ya, anak pertama laki-laki dulu. Anak kedua perempuan paramedis, yang ketiga kantor. Karena apa? Kantor yang punya ambulan. Nah, seperti itu. Iya. Nanti disetting, Gimana caranya, Pak? bayar. Benar Pak. Anwar itu Anwar itu ahli teknisi IT ya. Tenang Pak. Jadi itu tapi jangan dipakai ya. URL dipakai pakai telepon sama gratisan Telkomsel ya. Itu namanya emergency call. Ya, kalau teman-teman ke seluruh Indonesia 112 atau 119 titik itu yang datang ambulan atau 119. Tetapi di saat seperti itu siapa yang enggak kan di password? Kalau di password itu tetap bisa. Nah, hebatnya di situ. Baru tahu ya? Iya, baru tahu. Pak ini semua baru tahu semuanya. Pernah kampung. Oh, pantas. Oke ya, next. Kasus trauma sekarang. Contohnya kasus trauma. Nah, ini. Kalau sudah ada kasus seperti ini, siswanya seperti ini, tutup balut, go ke rumah sakit. Ya, tutup balut. Jangan ditangani, diluruskan terus dibidai, jangan. Ini persendian ini bahaya. Nah, apalagi seperti ini, tutup balut. Nah, apalagi kasus seperti ini ya, lebih lagi. Kayaknya ngomong lagi deh. Cus, ya, wis multiple trauma. Kayak gak bisa nolong, doakan sama Tuhan Maha Kuasa, kayak bulan-bulan. Tuh, kalau si cilik kamera apa mana sih Pak Loro kan? Multiple trauma sudah tidak ada napas kombinasi. Tahu pakai rumah sakit, Kompleks. ke balai rumah sakit, kepala ruangan aja. Bingung tak hadapi masalah ini, bingung apalagi jenengan ya. Diulangi Pak. Wis gak. Unik Pak, videonya unik. Ingat sekarang serang masalah kasus medis seperti serangan jantung. Ini Eri Irianto, di samping habis bertabrakan dalam beberapa saat dia trauma. Ternyata bertabrakan plus dengan kombinasi serangan jantung itu hampir identik. Kalau bertabrakan sementara di tubuhnya itu ternyata terjadi benturan, maka akan ada tanda setelah 30 menit. Ada recon ACE, ada battle sex, sudah saya jadikan secara spesifik ya teman-teman, jadi tahu. Orang itu gagal otak, serangan jantung itu kelihatan. Ya, spesifik sekali. Ini jelas semuanya serangan jantung. Ya. Nah, coba kita cermati pemain bola ini. Orang serangan jantung akibat yang lain-lain. Nah, coba pemain yang berwarna 29 warna merah ini. Habis dia kena kartu bukan berarti dia susah. Ya, siapa tahu dia mau mati. Cirinya seperti itu. Tahu-tahu? Oh, rukuk dulu ya, Pak. Oh, nggak mesti ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini coba beda dengan Indonesia kan? Otorisasi. Ya, otorisasi. Kecepatannya kayak apa? Ke dalamnya diatur. Ya. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya serangan jantungnya kayak apa? Ya, ingat faktor kelelahan itu salah satu pemicu. Mas Nova, rumusnya apa? 220 dikurangi umur. Ya, dikurangi umur. Teman-teman tidak boleh lebih dari standar 60 sampai 90 kali per menit untuk detak jantungnya. Ulangi Pak. Denyut nadi maksimal. Ya.
Jadi 220 dikurangi usia sama dengan berapa? Denyut nadi normal tidak boleh kurang dari 60 sampai 90. Jadi kata kuncinya itu. Kalau seandainya maaf, teman-teman olahraga itu kan ada olahraga untuk kesehatan saja, ada olahraga untuk atlet, ada untuk olahraga untuk rekreasi, ada olahraga untuk bugaran dan seterusnya, macam-macam kan? Ya. Nah sekarang kalau kita berbicara tentang olahraga atlet, maka teman-teman tidak boleh melebihi torsi dan porsi. Ya, porsi itu tidak boleh. Kenapa kok cedera itu pasti terjadi di saat menit-menit tambahan? Konsentrasi otak tadi, kelelahan pemicu salah satu tadi sudah semua dosen pasti tadi Pak Adi juga nyampaikan faktor salah satunya adalah kelelahan. Ya, fitness itu penting juga, kekuatan otot. Nah seperti itu. Jangan lupa fitness, kekuatan otot itu adalah termasuk memberikan ruang simpan energi. Ingat, tubuh kita itu menyimpan energi di dua tempat yang paling berharga. Pertama di hati, yang kedua di otot. Kalau nggak ngerti itu, wah berarti nggak ngerti istilah kram. Kapan orang itu mengalami kram? Di saat serapan oksigen, serapan nutrisi, serapan energi diambil dari otot karena faktor kelelahan membuka, maka disitulah mulai awalnya kram. Berbeda sprint dan strain, berbeda. Ya, seperti itu. Apa ada hubungannya dengan VO2 max, Pak? Ini bagus. VO2 max itu adalah sebuah kandungan oksigen yang di dalam tubuh, di mana VO2 max itu akan mempengaruhi kasus di mana tubuh kita mengalami proses utilisasi, proses serapan. Begitu dia VO2 max itu akan mempengaruhi proses kerja paru. Proses kerja paru akan mempengaruhi kerja jantung. Kerja jantung dan paru dia akan mempengaruhi tangkapan oksigen oleh hemoglobin, dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Otak itu tidak boleh dikurangi 18% dari tubuh oksigen yang ada di dalam tubuh. Itu kata kunci. VO max itu otomatis, kalau VO max-nya maksimal, otomatis utilisasi atau pertukaran oksigen yang ada di dalam tubuh termasuk dengan OD di alveoli itu akan semakin bagus. Sehingga apa? Dia nggak mudah gos-gosen. Istilahnya tidak mudah kosong melayu. Nah gitu. Ya kan? Kalau sudah gos-gosen utilisasi tidak bagus, VO max-nya kurang, mesti rata-rata orang itu akan begini. Karena porsi inilah yang paling nyaman. Itu sudah mekanisme. Oke. Makanya kalau kita di pemain handal VO-nya harus bagus. VO max apa mempengaruhi simpanan oksigen? Tidak. Tubuh kita itu tidak bisa menyimpan oksigen terlalu lama. Kalau nggak percaya, ambil 5 menit bisa nggak? Betul ya? Ya. Ambil simpan. Nggak bisa. Tubuh kita ini utilisasinya oksigen itu terus berputar. Nah, putaran itu akan mempengaruhi paru kerja kita hubungan dengan energi yang kita di dalam tubuh karena VO max. Oke ya? Sip. Nah, aku sedang bertanya seperti ini. Nah, ya. Nah, seperti ini ya, ini gambaran. Ya, udah. Setelah seperti ini, kalau orang tidak paham, dia tidak dibawa ke rumah sakit, harus di rumah sakit. Karena sempat berhenti di jantung itu akan ada namanya istilahnya nekrosis. Nekrosis atau bahasa Budi Utomanya luka. Ya, rusak. Maka dia harus dimasuk ke ICU atau CPCU. Bawanya harus rumah sakit yang minimal tipe B. Tidak bisa rumah sakit tipe C apalagi puskesmas, tidak bisa. Tidak punya ICU dia. Atau minimal CPCU karena menyangkut vaskulernya. Disitulah dilihat anterior posteriornya dan seterusnya akan dilihat di situ. Itu penting. Nah, ini Mas. Terkait dengan orang olahraga yang terlalu kuat, semua usia kita pasti ada osteosklerosis. Osteosklerosis itu ada sebuah plak, di mana plak-plak ini, ya, plak-plak ini, ya, suatu saat itu bisa terbang. Orang kalau mencapai kelelahan maksimal, maka ini akan mudah lepas. Begitu mudah lepas, ada beberapa pembuluh-pembuluh yang menyempit. Begitu menyempit mengumpal, disitulah mulai terjadi cardiac arrest.
ya, terjadi kardiak arrest di situ. Sehingga apa? Loh, kenapa Mas olahragawan kok? Olahragawan itu tidak lepas dengan perilaku hidup sehat seorang tim, seorang pemain, seorang atlet. Emang atlet gak merokok? Banyak yang merokok. Emang atlet gak juga makan yang kolesterol? Ada, apalagi yang tidak terkontrol. Tetap akan menghasilkan plak-plak. Nah, seperti itu. Nah, ya plak inilah lingus vertikal ini akan mudah terbang dibandingkan dengan yang di atas. Ini akan mudah terbang. Begitu terbang, dia lari. Kalau di jantungnya dia akan menyumbat, namanya kalau seandainya serangan jantungnya itu kalau orang Jawa angin duduk. Jadi pemain itu masih punya ini, sehingga pada saat dia kelelahan ini lepas. Makanya teman-teman kalau olahraga jangan melebihi batas yang sering dilatihkan. Jadi seandainya dia latihan contohnya gini, seorang pemain pelatih bola, begitu antisipasi nanti perpanjangan, mesti porsinya ditambah. Bagaimana latihannya dia melebihi batas? Ya tadi Pak Direktur kan harus 2 kali lipat. Itu supaya apa? Menghadapi itu. Nah, terus yang kedua biasanya dilatihkan adalah tendangan penalti. Antisipasi kalau mereka itu selalu safe, bertahan atau ada pokoknya main safe lah, menghilangkan 2 kali 15 menit. Sehingga mesti dilatihkan penalti itu pasti. Itu mesti dokter itu mesti diajak konsultasi ke situ. Nah ini Mas, kalau terjadi saatnya Subhana di sini. Karena ini nggak bisa, kalau di sini bisa. Nah, seperti ini. Ini kalau tuh screen malah enak. Ingat cuaca hari ini Kalimantan angin duda itu di sini ya. Aku tak ngomong Pak Nurmoli deh. Ini adalah gambaran-gambaran sumbatan. Kalau ini murni kolesterol akibat osteoporosis. Kalau yang tadi, yang ini bisa mengakibatkan lepasnya breakdown cap ini, ya dibandingkan dengan ini karena ini akan lentur. Nah, sehingga dia akan menutup ke jaringan-jaringan tertentu. Disitulah mulai akan terjadi kerusakan. Kerusakan ini akan terjadi blokir, itu namanya nekrosis. Seperti ini. Nah, ini di samping tes VO2, makanya treadmill juga penting. Ya seperti itu. Serangan jantung siapa yang dapat menduga? Orang karaokean ini siapa tahu ini? Ini enak karaokean kan? Repre ya? Coba mati. Tiba-tiba pegang. Nah, sebenarnya sudah ada tanda lah. Jatuh dia. Asli ini bukan rekayasa. Nah, kalau sudah seperti ini golden time-nya 6-8 menit. Dia 8 menit. Diangkat-angkat 1 menit, 2 menit. Ya semakin rusak. Jantungnya awalnya dia hanya mati klinis menjadi mati biologis. Harusnya direspon, tidak respon dibalik, cek napas, kalau tidak ada napas cek nadi, kalau tidak nadi di CPR, kalau tidak selama jalan. Napas. Makanya nanti kelihatan nanti setting dengan boneka kelihatannya sederhana, tapi minimal teman-teman harus mencoba kedalamannya, pH-nya, tentukan kompresinya dan seterusnya. Baru kalau syukur-syukur kalau panitianya menyediakan AED, automatic external defibrillator, murah hanya 64 juta. Harga tahun kemarin 10 tahun yang lalu. 1 tahun ya. Enggak, ini baru. Arema lainnya wong kita jam-jaman ini dipakai tambah 2,5 juta. Loh iya, kalau nggak ada ini nggak boleh main Mas. Standar. Loh standar, di ambulan tidak ada ini nggak boleh main. Dipoto dulu sama apa biasa sih udah ada laporkan ke pusat kan. Jadi enak bikin itu kan SEO. Segmen. Nah, ya. Nah, contoh kasus medis yang lain. Nah, ini serangan jantung tadi sudah ya. Nah, seperti itu. Next. Nah, ya. Ciri orang-orang yang ada serangan-serangan mau serangan jantung, olahraga atau tidak, nyeri dada, merembet ke kiri, ke lengan kiri, sama punggung itu sudah kata kunci berarti osteosklerosis teman-teman ada.
Kalau bisa harus sudah rokokan, kurangi kalau saya senang. Tapi udah paling S2 ini. Kurangi S2 karena orang cerdas, kurangi roke kancane yo ojo. Pinter ngakal. Kalau S1 ngurangi tenanan, S2 ngurangi roke kancane. Ngurangi. Ya Anda, ini kena ya. Loh, jangan kayak S2, teman saya dokter itu sampai kan alhamdulillah sudah meninggal. Loh, kenapa? Alhamdulillah sudah meninggal, kenapa? Dengan meninggal saya nggak nialkan terus. Saya capek nih kan, dok, pamanku korowan terus ya. Akhirnya apa? Udah mas, dokter, obat, rokoknya bayar pajak gitu. Ternyata apa? Jawabannya sepele. Wah, aku mati so rokok, jadi sih kalau sakit rokok anak sebenarnya enggak. Lu mati tenang gara-gara rokok. Ya, next. Nah, ingat kasus serangan jantung itu bisa di rumah, ya bisa di rumah sakit, bisa di luar rumah sakit. Kata kuncinya di situ. Ini loh ya. Maaf maksud saya ini sebagai motivasi teman-teman untuk praktek ini. Ya. Di perawatan umum aja di rumah sakit itu kegagalan lebih banyak dibanding di 3 tempat, ICU, IGD, dan CPCU. Apalagi teman-teman yang nggak pernah pegang boneka, tidak pernah pegang orang sungguhan, berarti masalah yang sangat besar. Artinya teman-teman harus selalu pace controlnya, latihan dan seterusnya. Itu penting. Nah, ini loh yang namanya sistem sirkulasi. Nah, ya. Ini adalah sistem respirasi tubuh kita. Ini diafragma, ini paru, di saat kerja, ya. Ini elastis. Jangan bertanya nanti kalian di S2. Kalau ada patah tulang bagaimana? Wes, no way. Pertanyaan 1000 sekian. Nah, coba ini diafragma. Sistemnya begini, oksigen di sini proses utilisasi di alveoli ya, seperti itu. Dia ditangkap masuk ke jantung di bilik kiri ya, ditangkap oleh hemoglobin langsung dipompa ke arteri aorta, 3 aorta itu ke seluruh tubuh. 18% itu tidak boleh kurang otak kita. Kalau otak kita kurang, maka akan disorientasi, diam dan seterusnya. Keringetan so pasti terkait dengan energi ya, proses respirasi, proses sistem pernapasan, proses kelelahan pasti akan mengeluarkan keringat. Ya seperti itu. Nah ini mas, kalau ini saya cek ya, tadi di alveoli kita seperti ini kalau, nah disitulah akan dipengaruhi oleh namanya VO2. Nah, di sini juga ini sistem yang antara CO dan oksigen. Nah, ini saya siapkan betul materi karena saya ada bilang S2 ya. Nah, seperti itu. Nah, inilah namanya proses utilisasi. Seperti ini antara kandungan CO dan seperti itu. Jangan sampai oksigen lebih tinggi daripada CO yang dikeluarkan. Bermasalah. Ya, bermasalah. Masalahnya apa disebut apa? Apa? Hiperventilasi. Nah, adanya seperti apa? Gitu, seperti ampak. Ya, seperti itu. Next. Ya, ini gambaran. Jika fungsi pernapasan mengalami kerusakan akan melebar penumpukan karbon pasti. Ya, sudah sebuah teori lah. Nah, inilah kalau ingin tahu utilisasi itu pemakaian oksigen dalam sel pada reaksi pelepasan energi. Makanya ambani gon-gosen di saat pH-nya rendah. Oke ya, itu hubungannya dengan eksternal dan internal. Next, Pak Eri. Siap. Waktunya sudah Oke ya, sedikit lagi supaya teman-teman 5 menit lagi saya cekkan. Setelah ini kita praktek. Ini ada beberapa ada beberapa yang perlu dicermati ya. Kalau nanti dipraktekkan aja nanti. Ini sebetulnya terkait dengan masalah. Kalau kita nanti tanya aja ya. Ini kasus-kasus 10 kasus ya. Ini sudah saya siapkan nih. Bentar. Karena ada segera ingin dipraktekkan. Ya, termasuk nanti kalau teman-teman kelelahan karena faktor orang maraton ya, siram dengan air sudah cukup. Nah, termasuk ini ciri-ciri ya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri.
Nah, saya ingin menunjukkan 10 kasus ini aja. Ini kalau kasus-kasus trauma Mas ya, patah-patah tulang yang sering kita hadapi, ini yang namanya gaya langsung patah begitu saja. Nah, kalau jatuh terus jatuhnya hanya tidak bagus, salah tumpuan itu namanya gaya tidak langsung. Nah, seperti ini juga patah, gaya tidak langsung. Nah, jibir ya. Nah, ini juga gaya tidak langsung. Nah, ini kalau secara teori ya, tidak olahraga timbul saat berlatih, bertanding ataupun saat berolahraga. Next. Nah, ini Mas, ini saya tunjukkan dulu aja, setelah itu kita praktek. Ada 10 jenis cedera yang sering terjadi di saat kita olahraga. Yang pertama, cedera otot pergelangan kaki. Nanti next kayak apa? Yang kedua, cedera tulang kering. Yang ketiga, nyeri pinggang. Yang keempat, cedera bahu. Yang kelima, kram otot. Saya berikan gambaran teknis. Nah, seperti ini cedera pergelangan otot terkait dengan pergelangan kaki. Orang seperti ini sudah di samping love tadi, kasih es, tempel, setelah itu pressure recovery dulu, setelah itu karena dia atlet bawa ke rumah sakit. Sudah di ronsen. Kalau atlet harus begitu. Tetapi seandainya robekannya itu tidak terlalu kuat, silakan sudah. Ya, tapi menurut saya perlu dibawa ke rumah sakit. Kata kuncinya ini. Terus tulang kering, nah seperti ini, nyeri tekan. Tulang kering tergantung apakah fraktur retak dan seterusnya. Tapi kalau di situ ada hematom, bengkak, berarti ada fraktur retak. Ya, kalau di tulang kering, ya. Nah, terus termasuk nyeri pinggang. Ini gambaran-gambaran 10 kasus ya. Oh ya. Yo ya, oga, beda lagi kalau ginjal ya. Seperti itu. Terus bahu, kenapa bisa angkat besi, badminton, basket, termasuk kasus-kasus seperti itu. Ya. Nah, bapaknya tapping, dan seterusnya itu salah satu solusi. Kasih ice dan seterusnya ya, seperti itu. Ini gambaran-gambaran. Nah, termasuk kram otot. Tadi sudah saya sampaikan terkait kenapa kok kram otot. Nah ya, sampai tak kasih pisang. Ya, dia suka pisang. Nah, 10 jenis lagi. Yang keenam, cedera lutut. Terus cedera siku, cedera Achilles, tendon robek, cedera hamstring sampai dengan gegar otak. Nah, kayak apa? Gambaran teknisnya ACL, anterlutut ligamen. Saya sudah pernah ACL, sudah pernah disepet. Kaki saya salah satunya. Nah, kalau dia ACL kategori yang tengah pasti yang putus atau yang robek. Nah, seperti itu saya merasakan. Nah, kasus-kasus ada seperti ini ya, bisa benturan hebat dan seterusnya. Nah, ini kaki saya ini. Ya, karena saya ngerti kok ACL mas, ACL. Lu gak usah dirongsen dulu. Saya nggak mau terlalu lama rongsen nanti. Enzim saya akan tidak perlu sih, bisa cara permanen saya langsung. Karena saya mengeluarkan kartu akhirnya percaya. Oh Pak Heri biasa dikirim gitu. Biasa dikirim itu kurang ajar bukan sakitnya. Nah, disedot sampai kena 50 cc. Ya seperti itu, udah bius enggak. Wes apa tusuk kena yang ambil. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa. Nah, ini model-model terapisnya pasca tindakan. Nah, siku juga demikian. Banyak sekali media ya, termasuk cedera yang lain. Ini termasuk cedera ke-7 ya. Nah, seperti ini. Ya, ini gambaran-gambaran teknisnya. Ice, lobsnya ya silakan ya disampaikan. Recall di tempat saya namanya PFA. Nah, bagaimana ditarik seperti ini dan seterusnya sampai dengan teknik pemberbatan nanti kita ajari. Ya, sampai disebut hamstring. Ya, ini yang kelompok yang ke-9 adanya sebuah robekan ya di bagian otot yang sangat besar. Nah, ini yang terakhir ya. Terakhir, jangan sampai teman-teman sebagai guru olahraga, atlet, ngerti kesehatan tapi nggak paham. Ini the briefing saya, Mas dibagi 2 ya. Nanti maju saya satu. Aduh. Ya. Aduh. Nah, seperti ini ya. Masa nggak bisa gotong aja nggak bisa ya. Pelatihan. Ya emosi, ya, nggak profesional kan? Kalau di Arema, goblok gitu ya. Emosi dia. Nah,
Akhirnya dijatuhkan yang plus. Nah ya, wasit. Ya, boneka sama air ya, Bang. Sama saya kombinasi. Nanti di situ dijain nanti. Ya, IBM, ASD, ASD training. Ya, ya, banyak sekali apalagi ini. Oke, tepuk tangan ya. Karena faktor kasus-kasus medis. Ya. Langkah pertama, halo. Halo, hai. Bukan sulap, bukan sihir. Ya. Oke, tak ajari. Siapa tahu di antara teman-teman nanti yang sedang jatuh. Ini korbannya larang ikut sampai. Oke ya, ini Silakan mendekat. coba tetap ya. Silakan mendekat. Oke, saya akan mengajari yang saya sampaikan nanti. Yang pertama, ini adalah yang awam dulu. Ingat, setiap ada kasus guru olahraga, setiap ada yang pingsan, jangan pernah kasih air. Biasanya kan pingsan langsung dia kaget. Masuk. Kreatif. Oke ya, begitu yang penting adalah begitu ada yang tergeletak, Anda harus bisa memosisikan diri. Yang lain hiruk pikuk silahkan. Posisi Anda harus ideal, tidak boleh begini. Kalau begini akan mempengaruhi tumpuan, makanya aturannya begini. Ini standar American Heart Association atau ILCOR, ya, internasional lisensi. Ini yang terbaru 2020, ya. Jadi ini yang perlu jenengan terima. Ini 2020 update. Nah, langkah pertama harus direspon dulu, dipastikan dulu. Kalau udah terletak, respon dulu. Setelah direspon, buka napasnya. Iya. Oh iya, itu aja. Nggak enak. Justru tidak boleh duduk gitu. Saya duduk di sini. Ya. Nah, kalau itu kontraksi nanti jangan perut ke saya. Atau ditidurkan. Praktek ya, Pak. Apabila itu praktek. Akhiran kan bukan i. Ditidurkan. Akhiran kan. Bukan i, bukan ditiduri. Malah taruh di sini. Oke, respon dulu. Jadi nggak usah panik, nggak perlu ya. Nah, nanti Mas Subairi persiapan oksipiku. Tunjukkan ini Pak, Mbak ini. Ya, tunjukkan barang-barang yang mahal itu tunjukkan. Ini jualan Pak ya. Setelah respon, tidak respon, bukan napas. Ya, profesional, cek nadi dan napas secara simultan. Cek nadi dan napas secara simultan. Bang, begini pakai itu aja. Pakai oksigen, siapkan aja video prepare. Ya, cek nadi dan napas seperti ini. Baru setelah nadi dan napas tidak ada, baru minta bantuan. Atau kalau di tengah lapangan sudah pastilah timnya pasti akan membawa ini, sudah tahu yang mana yang dibutuhkan. Ya, seperti ini. Set. Nah, baru setelah dicek nadi dan napas tidak ada, tentukan titik PX kompresinya. 2 jari di atas rusuk tajuk pedal atau 2 jari di atas prosesus sipodius. Set, gini tempatkan di sebelah atas. Posisinya begini. Tegak lurus. Ya, 90 derajat. Baru tekan selama 2 menit berturut-turut sebanyak 30 kali dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Kedalamannya 5 sampai 6 cm.
1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 2 and 3 and 4 and 5 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 1 and 2 4 and 5 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5. Begitu 30. Kalau tidak ada tim yang lain, terus saja sampai 2 menit berturut-turut, gak usah dihitung, gak apa-apa. Kalau capek terus 20 menit, ini awam begini sudah. Nah, 2 menit berturut-turut. Ya, kalau Anda ingin melihat kecepatannya ini, jadi tidak boleh begini, tidak boleh. Loh ya. Suara aneh kok, Pak. Bahaya. Itu sumpah, Pak. Anda boleh ketawa, tetapi ini standar internasional. Itu beda Pak, beda posisi. Oh, ngocok sini. Kalau ingin kecepatannya standar, ini ada lagu standar American Heart Association, lagunya Staying Love. Ini kecepatan seperti ini. Bayangkan kalau cepatnya, jadi nggak boleh. Ya, ini nggak boleh lepas. Nggak boleh lepas bukan berarti ini diem goyang, nggak boleh. Jadi saya ulangi, respon, bukan napas, cek nadi tidak ada, minta bantuan, ambilkan AED dan begitu. Enggak diluruskan dulu. Apa ya? Lurus nafas itu enggak? Ini, Iya. nggak usah. Nggak usah ya. Heterogen lift ini cukup seperti ini. If the patient obstruksi atau if the patient fracture cervical, please you jotras, baru dicotras. Ah, itu maksudnya. Jika pasiennya trauma cervical baru dicotras. Ya, atau seandainya dicotras susah, polarnek. Kan kesel jotras, pasang polarnek. Polarnek dipasang dulu boleh. Nah, 2 berturut-turut. Ya, seperti ini masukkan. Nah, seperti ini baru dipasang. Boleh, tidak apa-apa. Boleh. Seperti ini. Ya, daripada gitu ya. Seperti itu. Oke. Harusnya dipasang ini. Tapi nggak bawa ini kali ya. Nggak lengkap nanti. Oh, saya nggak mau nanti rumah sakit ngamuk nanti ya. Oke ya, seperti itu. Nah, baru setelah itu dibuka sini sampai persiapan ini ya, 2 menit berturut-turut. Langsung AED datang, langsung dilaporkan. Adult patient. Nah, AED-nya harus ada di ambulan nggak apa-apa. Dimasukkan dulu persiapan. Yang tim yang lain itu nyiapkan tandu-tandunya. Jangan bingung. Pemain lain ikut. Apply pads onto patient's bare Ikuti. skin. Press pads firmly on skin. Do not touch the patient. perintah, do Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Analyzing Ya. heart Do rhythm. not touch. Shock Jangan advised. sentuh. Do not touch the Jangan patient. sentuh. Everyone clear. Clear. Press the flashing shock button. Nah, Shock delivered. perintahnya apa? Begin CPR. Oke. 10, Kalau lagunya tadi sama seperti ini. 20, 30. Give 2 breaths. Canggih, jangan dengan mulut ya. Alatnya yang canggih, Pak. Nah mulutnya habis makan gorengan. 10, 20, 30. Give 2 breaths. 10, Ini saya simulasikan sampai standar. Posisi tangan saya lihat, 20, kecepatannya saya lihat, ke dalamnya. 30. Give 2 breaths. 10, 20,
Beda, bentar. 30. Give 2 breaths. Ten. Belumnya masih 20. si Febrina. 30. Give 2 breaths. Stop CPR. Do not touch the patient. Analyzing Dia akan heart rhythm. menganalisis terus. Ya. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Nah, kalau dia tidak bergerak, sementara automatic external defibrillation itu analyzing heart rhythm, analyzing terus, berarti jantungnya itu sudah bergerak. Atau kalau kasus-kasus seperti bola itu, ya dia bisa berdiri, bisa pokoknya bergerak lah seperti itu. Tapi beda lagi kalau kasus-kasus kecelakaan yang sudah hipovolemik, darahnya banyak keluar, itu beda lagi. Dia akan tetap berhenti. Ternyata seandainya dia ini mengalami obstruksi entah itu minumannya dan seterusnya. Nah, itu nggak usah bingung. Dengan peralatan yang standar seperti ini itu sudah bisa di dalam. Nah, oke, buka jebret ya. Ini ibarat dibuka dulu jet seperti ini. Ini agak mulutnya dia. Ya, mulutnya dia. Ya, dia mulutnya cet. Ya. Nah, ini seperti ini intermittent terus. Jadi cairannya dia ini alat multifungsi. Nah, ini entah itu darah bekas benturan dan seterusnya. Jadi selamat dengan media seperti ini, selamat. Ya, seperti itu. Termasuk dia bisa dipakai untuk CPR. Jangan keliru. Menempatkan ini masa guru S2 olahraga begini kan keliru di Cotek TV. Harusnya begini. Loh, sederhana kalau dalam kondisi panik. Orang sing sampai ngene banget. Artinya apa? Ya. Ya, artinya apa? Kepanikan itu sangat tadi konsentrasi itu sangat menentukan. Itu yang perlu dicermati. Ini satu aspek tentang ada pertanyaan tentang ini. Ayo silakan tanya. Tadi yang saya bilang sama mama baru berapa kali Oke, kalau berapa kali langsung dia ciuman ya sudah. Sehingga pada saat teman-teman itu melakukan CPR tangannya gerak-gerak, maka dia batuk, hentikan. Kenapa kok analyzing heart rhythm terus do not touch, jangan sentuh. Ingat ini bisa sampai 360 joule. Begitu nanti ditempelkan, begitu Anda pegang, terus itu kau defibrilasi kau tekan yang merah itu, ini kita ke stroke. Ininya bisa, tetapi kita yang kena. Karena alat seperti ini, automatic external defibrillator itu memang sudah sesuai perintah. Ya, aku ngerti kenapa kok aku ini. Karena si Duero. Nah, yang penting jangan hijau, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau hijau habis baterainya 2,5 juta. Nah, ini bukanya langsung diperintah. Ya. Robek pembungkus dan keluarkan ban. Shred 2,5. Tempelkan seperti itu. Pembungkus dan keluarkan Ya. ban. Lepaskan sob. Jadi nanti buka itu. Hah? Jadi nanti buka 2 jam. Loh, ini kalau saya tempelkan percuma, teman-teman juga saya tempelkan percuma. Karena apa? Jantungnya berdetak. Sehingga analyzing heart rhythm, analyzing terus. Kalau dipaksa-paksa, dia berubah vacuum ya. 2,5 juta. Oke ya. Nah, sekarang kalau ada orang yang mengalami ACL, Ganti suara nih. oke, ya, sekarang saya praktekkan kalau orang mengalami trauma, cedera di patella atau bahkan dia kena ACL. Ya Pak, benar. Ya, seperti itu. Posisi tekuk terakhir itu yang paling terakhir. Jangan pernah di. Oke, nah sekarang pasiennya Mbak Febrina. Febrina. Mbak Febrina. Nah, wes. Aduh. Saya belum belajar nggak? Masih belum banget ya. Nah,
Sama patella. Halo. Ya. Saya praktekkan ya sisi sebelah kanan. Mas Ferry. Kamera jahat. Ya. Ya, buatkan bantalan. Tidak harus cincin, tapi buatkan bantalan. Yang pertama, gak usah, dulu saja. Nah, seperti ini, baru setelah itu dilakukan stabilisasi dulu. Boleh ditempel seperti itu, boleh langsung dikasih ice. Ya, yang lower tadi, tenang ya, sabar. Sabar Mbak. Pas, sepatu lepas. Oke. Sepatu harus dilepas supaya Pak CRT-nya, sirkulasinya masih terpapar ya. Seperti itu. Wes, biar gak kelihatan sama. Wes, pada saat stabilisasi harus oke. Sudah, nggak usah biar kelihatan dia. Nah, seperti itu. Nah, cara ngitanya seperti itu. Ya. Cara ngilangnya seperti itu. Walaupun di lapangan tenang saja, tunjukkan profesionalisme. Kalau wasit minggir sana dulu, stop dulu. Ya, justru sering banyak bergerak di saat terjadi ACL itu semakin memperparah pasien. Atau baru sih angkat talinya dulu sih. Pasang tali, cara nali, maaf, di antara cedera, terus pada bagian ujung terakhir, ya.